Halo teman-teman, selamat datang kembali di Cuan Insider. Jadi sekarang itu hari Rabu tanggal 28 Januari jam 9 lewat 10 pagi teman-teman. Jadi ya sekali lagi sebelum kita mulai beritanya hari ini dan tradingan hari ini ya teman-teman, disclaimer on ya. Kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Buat yang buta huruf dan males baca ya, eh, ini bukan rekomendasi jual atau beli saham. Ini adalah seperti insight atau masukan buat teman-teman mengenai saham yang lagi mahal dan saham yang lagi murah. Jadi yang ngeklik kalian, do your own research, cari dulu ininya, apanya beritanya atau bagaimana sehingga akhirnya kalian bisa trading dengan penuh keyakinan. Jadi kita mulai aja teman-teman. Ya, kita masuk dulu. Seperti yang kalian lihat, merah merona. Oke. Kenapa bisa begini? Ya, karena tadi malam itu ya, ini Januari 27 jam 9 PM GMT. Di sini MNCA itu ngeluarin pengumuman ya, announcement ya. Di sini terkait dengan Indonesia mengenai fundamental investability issue ya. Investability. Jadi stabilitas yang fundamental stabilitas yang menjadi isu terkait dengan itu ya kalian bisa baca sendiri ini kalau kalian nggak ngerti kalian bisa apa namanya gunakan chat GPT dan ya jadi kita langsung aja teman-teman ini menyebabkan semua saham itu memerah teman-teman. Ini kalian lihat ya ini BBCA, BMRI, BBRI, kemudian ada Alfamart. Ini salah satu saham unggulanku sebenarnya Alfamart ini. Telkom juga merah. Aneka tambang aja nih yang agak hijau, tapi aku juga nggak tahu nih kenapa dia hijau. Mungkin ada hubungannya dengan emas dan segala macam. Tapi aku juga yakin dia akan merah nanti at the end of day. Ya, kita langsung aja teman-teman ke saham, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, aku tuh selalu bilang ini eh, berhati-hati sama saham-saham yang udah mahal. Contoh kayak Adaro ini ya. Adaro ini teman-teman. Ini kan udah di peak-nya teman-teman. Kalau kalian lihat ya, ini terdekat nih. Higher high terdekat 2870. Terus higher high terdekat kedua itu ada di yang paling dekat ya, itu ada di 2430. Apa alasannya kalian masuk di harga ini atau di harga ini? Ini kan udah mahal gitu loh, teman. Jadi aku selalu bilang, belilah saham pada saat saham itu lagi murah sepanjang dia punya fundamental itu bagus, teman-teman. Jadi contohnya Adaro ini salah satu saham yang menurut kita sudah mahal dan sebaiknya dihindari walaupun dia ini kita nggak tahu nih. Ya kalau target aku sih, sekali lagi aku nggak mau bicara inilah ya, entry-nya di mana, tapi Adaro masih mahal kalau kalian mau beli ya itu urusannya kalian. Tapi menurut aku Adaro masih mahal. Untuk PTBA, PTBA kalau kita lihat teman-teman ini isunya cuma karena ada gap yang jauh di sini. Jadi kalau kita mau lihat mau hitung gap ini sih memang dia kondisinya lagi mahal teman-teman ya. Jadi PTBA juga ya pertimbangkan kalau masih mau beli ini masih cenderung mahal. Kemudian kita coba ke Kalbe Farma, ini perusahaan farmasi. Kalau kita lihat Kalbe Farma, teman-teman, ini dia sudah cenderung ke harga yang cukup murah, bisa dipertimbangkan untuk beli. Tapi kalau aku sih jadi kamu kalau misalnya masih ngeliat Kalbe Farma ini perusahaan obat, apakah untung apa enggak, kalian bisa ngecek fundamentalnya dia. Sebenarnya paling gampang dividen. Kalau dia status yang ngasih bagi-bagi dividen, ya ini artinya perusahaannya cukup menguntungkan walaupun cuma ya 1 sampai 2%. Jadi kalau kalian masuk sekarang ya mungkin kalau ini kita lihat dividen imbal dividen rupiahnya mana ya? Dada jumlah nanti deh kalau misalnya ini. Tapi kalau Bio Farma bisa dipertimbangkan, tapi karena adanya for sale sekarang, mending nunggu-nunggu agak di bawah lagi ya. Jadi kalau Bio Farma sudah cenderung murah, kalian bisa beli.
Kemudian aku mau masuk ke Astra. Mana Astra? Oh enggak. ASII. Oh ada. Nah, Astra juga cenderungnya sudah murah, teman-teman. Ini terjadi gap yang cukup lebar di sini. Kemungkinan besar mungkin akan turun ke bawah untuk nutup gap di bawah. Jadi Astra juga kalian bisa perhatikan masuk ke watchlist kalian untuk diselidikin apakah bisa dibeli apa enggak, itu urusannya kalian. Sekali lagi aku nggak mau, bukan buat nyaranin jual atau beli ya. Jadi kalian mesti ini. Kemudian untuk PGO juga sama teman-teman, ini sebenarnya sih lagi ini ya, lagi di equilibrium ya, lagi nggak terlalu ya, bisa beli bisa enggak, tapi menurut aku kondisinya lagi sekarang mending nunggu di bawah. Karena PGO sendiri kalau teman-teman mau lihat itu juga cukup oke sih ya, seingatku ya, dia punya fundamental cukup bagus. Ini dividen, kita lihat dividen terakhir aja, ini dividen juga dia cukup gede nih ngasihnya ya. 4-5% di 2 tahun terakhir ini. Jadi PGO bisa dipertimbangkan. Oke. Oke, kita balik dulu ke sini teman-teman. Jadi gini teman-teman, ada yang mau aku sharing ke teman-teman, yaitu mengenai isu yang baru-baru beredar belakangan ini mengenai seseorang influencer yang bernama inisialnya TR. Menurut gua, orang-orang kayak TR ini ya anak-anak muda yang memang dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan yang lebih, itu tolong jangan ikut-ikutan, maksudnya jangan jangan ngesok gitu loh. Ini kan TR ini sangat-sangat sok banget ya, dan dia ngejualan barang juga barang yang nggak jelas gitu loh. Maksudnya menurut aku sih jadikan pelajaran gitu. Itu nomor satu. Jadi kalau gue pribadi TR itu dan teman-temannya harus wajib ditangkap ya. Kenapa? Nomor satu ya, ya nih Antam udah mulai turun teman-teman, tadi dia sempat naik terus kemudian turun ya. Kemungkinan besar dia akan tutup dengan merah. Oke, jadi balik lagi ke kasusnya TR. Gini, ada juga kan pengacara yang belain si TR ini kan. Menurut gue salah point of view-nya, karena kan katanya kalau misalnya guru ngajarin murid terus muridnya nggak bisa, ya gurunya nggak bisa disalahin. Ya enggak gitu, point of view-nya bukan dari situ. Si TR ini pada saat dia buka akademi kripto, apakah mens rea-nya atau tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, atau tujuannya adalah dapetin duit dari situ? Itu dua hal yang berbeda teman-teman ya. Jadi kalau memang dia bilang, oh saya tujuannya adalah dua-duanya, dapetin untung dan mencerdaskan bangsa juga. Poinnya adalah gini, kalau lu mau mencerdaskan bangsa, berarti lu mesti stick sama buku. Bukunya bilang cut loss, ya lu harus cut loss. Bukunya bilang nggak cut loss, ya jangan cut loss. Atau kalaupun dia nggak mau cut loss, ini solusinya gimana nih? Apakah jual sebagian dulu, nanti beli lagi di bawah, atau gimana? Sama kayak aku selalu, awal-awal tuh gue selalu kasih Excel-nya kan ya, di video awal-awal, tapi kayaknya orang Indonesia nggak terlalu suka sama itu. Jadi gini teman-teman, menurut aku, itu tuh contohnya, jadi intinya tuh kayak gini, para korban ini adalah supaya kalian bisa mengerti ya, para korban ini kan ditawarin banyak nih kursus-kursus nih, atau ibaratin kayak gini deh supaya gampang. Sekolah-sekolah, misalnya gini, kalian lulus SMA dan diterima di banyak universitas nih, universitas negeri kalian diterima, universitas kalian swasta kalian diterima, terus ada satu universitas yang universitas tidak tahu apa namanya. Nah, universitas tidak tahu apa namanya ini tiba-tiba koar-koar nih. Lihat kan, aneka tambang turun. Oke, universitas apa yang tidak ada namanya, universitas tidak tahu namanya, tidak tahu tempatnya ini tiba-tiba koar-koar nih, ngomong nih ke orang-orang nih. Kalau lu nggak masuk ke sini, lu semua bego. Kita nih eh apa eh bisa beli McLaren. McLaren lu warna apa? Di sana itu bisa apa? Sekolah itu scam. Masuklah ke tempat kita. Jadi, nah anak-anak muda ini, ya anak-anak yang lulus SMA ini kan berpikir kan, di sana ada yang menjanjikan ini. Nah, pindahlah mereka ke sana. Pada saat di sana ternyata mereka begitu keluar dari
kampusnya atau begitu selesai mereka nggak dapat apa-apa, yang salah siapa? Ya kampusnya. Kan kampusnya menjanjikan tidak tidak menjanjikan lu keluar-keluar bisa punya McLaren. Nggak ada nih kampus gue denger ya. Gini ya teman-teman ya, yang bikin Tokopedia itu bukan orang dari kampus negeri loh, itu kampus dari kampus gua by the way. Itu dia aja tetap sekolah dan eh, apa ya? Nggak ada tuh kampus gua ngejanjiin ke mahasiswa baru nanti kalau keluar dari sini kalian bisa bikin kayak aplikasi kayak Tokopedia karena dia murid kita. Enggak kayak gitu. Nggak ada tuh universitas negeri yang bilang, oh kalau masuk ke sini, kalian keluar, kalian bisa jadi presiden atau menteri. Padahal kan banyak dari sana kan. Sementara ada kampus nih yang tiba-tiba keluar-keluar kayak gitu. Itu loh poinnya. Ngerti kan ya? Jadi ini gue benar-benar nggak ada editing teman-teman. Sorry kalau misalnya bahasa gue mungkin agak agak susah diiniin karena ya. Tapi intinya adalah begitu teman-teman. Nih kalian lihat ya aneka tambang tadinya naik terus turun. Kenapa? Nih gue kasih lihat dalam chart ya. Aneka tambang nih. Mana nih? ANTM kita masukin aja ya. ANTM, aneka tambang. Kita lihat deh nanti deh ini ke stop di sini nggak? Kalau kalau dia bisa ke stop di menurut gue sih dia bisa turun cukup jauh ya, ke stop di 3900 mungkin. Tapi kita lihat nanti. Ini kan nggak real time, ini delay ya. Kalian bisa lihat ya. Ini tadi dia sempat naik ke atas di 4640, sekarang itu dia di ya 46 sorry 4510. Jadi kalian lihat ya. Nanti kita jadi gitu teman-teman, makanya aku bilang ya kalian kalau misalnya mau subscribe channel atau kalian mau dapetin insight itu carilah tempat yang benar. Gua nggak bilang tempat gua benar ya, tapi setidaknya gua bisa bilang ke kalian bahwa gua yang bisa gua janjiin ke teman-teman semua, yang bisa gua kasih tahu ke teman-teman semua adalah bahwa gua mencoba untuk menghentikan kegilaan ini, menghentikan saham-saham yang nggak jelas untuk dibeli. Ya, ada beberapa saham yang nggak lah gue nggak mau mention lah ya, tapi nanti mungkin kedepannya akan gue kasih tahu bahwa itu saham yang trap, saham-saham jebakan. Karena ya ceritanya jadi panjang gitu teman-teman. Tapi intinya adalah ya gue berharap kalau tanggapan gue soal TR dan kawan-kawannya dan yang sejenisnya itu dihukum seberat-beratnya karena sekali lagi ya dia dia merusak semuanya. Dia merusak komunitas, dia merusak masa depan, dia merusak mimpi. Jadi gitu teman-teman. Ya, jadi thank you yang udah nonton. Ini gua kelamaan. Ini sekarang ada di 9:23, mungkin sekitar 10 menitan lebih. Jadi thank you yang udah nonton, thank you. Kalau kalian mau aku bahas saham lebih detail, misalnya kenapa di harga ini, atau misalnya perspektif ya, kalau misalnya kalian bisa rugi berapa, atau kemungkinannya ini, segala macamnya, kalian mau aku bahas secara detail, kalian boleh komentar di bawah ya, teman-teman. Jadi, thank you sekali lagi yang udah nonton, sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Dadah.